on Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti biasa di Selasa siang di jam 1 sampai dengan jam 3 nanti ada Teh Diana dan Kang Roni menemani aktivitas Smartizen semua di program apa Teh Diana? Guru on Radio. Iya, di Guru on Radio untuk jenjang SMA tentunya ya. Dan seperti biasa kalau ada Guru on Radio kita akan selalu membahas tentang soal-soal AKM, asesmen kompetensi minimal untuk jenjang SMA di hari Selasa jam 1 sampai jam 3 nanti ya. Jadi untuk Smartizen jenjang SMA jangan kemana-mana, Tetap di 106 FM dan live streaming 106 Dion Tirta. 106 106 Dion Tirta Smart Energik, masih bareng Kang Roni dan Teh Diana di Guru on Radio untuk jenjang SMA. Dan seperti biasa ya, seperti yang Kang Roni sampaikan tadi bahwa setiap kita ada atau Guru on Radio ada, kita bahas soal-soal AKM. Dan kali ini kita akan menggunakan Pusmenjar lagi Teh Diana ya. Betul, kali ini kita akan menggunakan Pusmenjar dan seperti biasa nih Kang Roni Ya. untuk GOR kali ini dengan tema mengusung asesmen nasional 2021 sesi 1 selalu diisi dengan sesi literasi membaca. Oke, kita ke literasi membaca untuk fiksi atau informasi Teh Diana. Dan untuk minggu ini masih literasi teks fiksi Oke. Kang Roni. Baik, kita langsung ke Pusmenjarnya yuk. Ya, untuk kali ini kita akan coba dari awal Teh Diana ya. Kita Betul. perlihatkan bagaimana Pusmenjar atau masuk ke dalam lamannya Pusmenjar. Kita ketik Pusmenjar. Jadi bertahap aja nih Kang Iya. Roni. Jadi kita pelan-pelan aja sambil mengingatkan Smartizen yang karena sekarang mungkin waktunya agak lenggang. Iya, karena sudah bagi rapot mungkin ya Teh Diana ya. Ya mudah-mudahan rapotnya bagus dan pas melewati pas. Dan bagi Smartizen silakan dibuka laptopnya, gadgetnya, dibuka laman Pusmenjar. Iya, kita manfaatkan kemendikbud.go.id/akm. Kita manfaatkan kuota gratis dari pemerintahnya ya. Untuk hal yang bermanfaat tentunya Kang Roni. Nah, Ya, ketik pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm. Sekali lagi pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm. langsung enter nih Kang Yo, Roni. enter. Oke, setelah di enter kita tunggu karena kita buffering sedikit. Ya, tergantung koneksinya juga Teh Diana ya. Lancar tapi Ya, termasuk alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Lancar karena memang jadi prioritas loh sekarang Kang Oke. Roni karena PJJ ini ya. Baik. Oke, tampilan pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm seperti ini. Iya, Jadi sudah kalau tampil ada hijau-hijau. jadi kalau Smartizen udah ngeliatnya kayak gini berarti bener laman yang Hijau-hijau ada dibukanya. biru-biru agak hijau. Yang pasti ada bacaan asesmen kompetensi minimum. Iya, ada pusat Nah. asesmen dan pembelajaran dan badan penelitian dan pengembangan dan perbukuan Puskurbuk ya. Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang utama. Bagian utamanya Tapi ada nih Kang 3. Roni, ini menarik nih, kita Kenapa? sosialisasikan aja nih dari Pusmenjar nih bahwa kalau ingin tahu ini kan Smartizen selama ini dapat informasi dari kita. Nah, Iya. kalau misalkan ingin langsung tahu dari sumbernya dari Kemendikbud ada di sini. Lembar tanya jawab AKM. Iya, sudah ada di sana Tanya ya. jawab seputar asesmen kompetensi minimum, AKM dan implikasinya dalam pembelajaran, AKM dalam pembelajaran sama-sama Nah. dalam bentuk PDF dan itu Bisa bisa dibaca dan di-download, bisa download ya. dibaca. Dan ini juga mungkin bukan hanya untuk siswa Teh Diana, karena untuk mungkin guru juga masih mempertanyakan, sekolah juga mempertanyakan, orang tua juga mempertanyakan tentang AKM ini. Jadi kalau menurut Teh Diana nih Kang Roni, langkah pertama kalau misalkan ingin tahu Smartizen pelajar maupun guru bisa buka ini dulu lembar tanya jawab Iya, lembar AKM tanya jawabnya dan dulu AKM dan atau AKM implikasinya implikasi dalam dalam pembelajaran. pembelajaran. Walaupun sebetulnya sudah kita sering bahas, Iya. tetapi kita bersumber dari Ya. pusmenjar.kemendikbud.go.id Jadi AKM ini. Smartizen di rumah langsung ke sumbernya ya, langsung ke sumber Kalau intinya. langsung ke sumbernya bisa langsung download. Oke, nah setelah itu di bawah ada menu utama yang sebetulnya sering kita bahas ya. Nah, ini menu utama untuk asesmen kompetensi minimum, Iya. diantaranya literasi teks informasi, literasi teks fiksi, dan numerasi. Nah, untuk literasi membaca dibagi menjadi 2 ya tadi itu ya. Ya, jadi Literasi teks sebetulnya ini fiksi. kan
dua nih AKM itu Hmm. literasi membaca dan literasi teks matematika atau numerasi, tetapi di AKM untuk Pusmenjar ini langsung Langsung membaginya. dibagi dua jadi Hmm. literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Oke. Nah, tapi keduanya juga hampir sama, menemukan informasi, memahami, Mengevaluasi mengevaluasi dan dan merefleksi itu kan untuk merefleksi. sama-sama literasi membaca. Iya. Kecuali kalau untuk numerasi, komponen yang akan diukur bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Oke, baiklah kita langsung menuju ke tengah mungkin tadi ya. Ada literasi teks fiksi yang akan kita bedah sekarang. Oke, kita klik teks fiksinya dan terdapat 6 level dari literasi teks fiksi. Smartizen kalau untuk yang jenjang SMA nih Kang Roni, tebak-tebak buah manggis. Ini yang Sudah level ke mana? level 5 dan 6 tadi Ana. Nah, level 5 tuh sebetulnya sebagian sekolah menengah pertama Iya, ya. hanya sebagian. Karena ini untuk level 5 ini tinggi untuk SMP, rendah untuk SMA sebetulnya. Betul. Nah, berarti kita coba yang level tinggi nih Kang Roni. Boleh nggak ke level level 6 langsung ke kelas 11 dan 12. Ya. Atau jangan-jangan level 6 ini adalah level standar. Kita SMA. lihat. Nah, kita yakin sudah mengklik yang benar karena di sini langsung tertulis level pembelajaran 6 kelas 11 dan 12. Berarti kelas Kelas 2 dan tengah kelas 3 jenjang, ya. Kelas tengah jenjang kelas 11. Nah, yang jadi peserta AKM itu atau asesmen itu kan kelas 11 Kang Iya. Roni. Dan kalau misalkan dia mampu mengerjakan soal-soal yang kelas 12 berarti dia melewati atau Level ya. levelnya Melampaui level. tinggi ya. Dan itu Tinggi. menjadi penilaian buat sekolah bahwa mutu sekolah tersebut ya dengan level yang seperti Atau itu. jangan-jangan jadi patokan bahwa harus ada pembaharuan bahan ajar karena soal-soal kelas 12 bisa dikerjakan oleh kelas 11 berarti nanti materi kelas 12 jadi bahan ajar kelas 11 dan materi 12 nanti ditambah lagi tingkatannya. Oke, baiklah. Jadi berdoa saja mudah-mudahan adik-adiknya nggak terlalu pintar. Oh jangan, kalau saya sih berdoanya pinter Kang Oke, Roni. biar nggak susah juga katanya. Nah, sekarang kita masuk ke level 6 pembelajaran untuk literasi teks fiksi untuk kelas 11 dan 12. Ada Minggu yang lalu kita kan komponen? belajar nih tentang yang ini ya. Hmm. Sekarang kita akan belajar untuk yang Memahami deh rasanya. memahami ya. Iya. Oke, untuk yang memahami. Mm-mm. Oke, kayaknya menganalisis perubahan pada elemen intrinsik, kajian karakter, setting, konflik, alur cerita pada teks sastra yang terus. Oh bukan. Menyusun generalisasi. Ini nggak ada soalnya Kang Roni. Iya. Oke, untuk memahami kita lihat, kita lewat. Nah, ini Karena Pusmenjar hanya menyediakan di menyusun generalisasi, ya. dari hasil inferensi terhadap ide-ide yang terkandung dalam teks sastra atau teks informasi. Oke. Kita klik yang Ya, ada oke. soalnya ya Kang Roni. Iya, yang ada soalnya aja. Nah, itu untuk kita coba dengan nomor 1 terlebih dahulu ya. Ada puisi dari Wesendra dan ini soalnya pilihan ganda. Oke. Soal pilihan ganda itu berarti soal Tapi yang diingatkan jawab cuma lagi satu nih ya. kepada bu guru yang ingin membuat soal bisa melihat format yang dari Pusmenjar dan disesuaikan dengan RPP 1 lembar. Iya. Jadi misalkan di RPP 1 lembar itu kan ada asesmen pembelajaran ya Kang Roni. Kalau sekarang kan bukan capaian lagi, tapi asesmen Iya. pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran itu bisa loh asesmennya Dijadikan ini ya. seperti soal-soal asesmen. Jadi nanti yaitu tercapai nilai asesmen pembelajaran RPP 1 lembar, tercapai juga pengayaan asesmen nasional 2021. Jadi- Gitu sih saran Teh Diana. Iya, sekaligus ya Tediana ya. Iya. Nah, Untuk yang hari ini hmm, sekali lagi diingatkan kompetensi yang diukur adalah menyusun generalisasi atau kesimpulan umum dari hasil inferensi terhadap ide-ide yang terkandung di dalam teks sastra atau teks informasi. Nah, karena ini sekarang teks fiksi, kemungkinan teks sastra nih Kang Roni. Oke, baiklah. Ya, ada sebuah puisi yang datangnya dari Wesendra yang berjudul Sajak Sebatang Lisong. Dan ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Berarti Smartizen hanya bisa memilih satu jawaban benar. Oke, mau lihat soalnya dulu atau gimana Tediana? Boleh. Biasanya kan dilengkapi dengan sesuatu. Kita lihat. Kalau ini puisi sepertinya, wah puisinya panjang Kang Roni. Dan mencantumkan sumber puisinya Tediana, jangan lupa. Oke, jangan lupa. Nah, seperti biasa untuk strategi membaca, salah satu tips yang dianjurkan dari GOR adalah membaca soalnya dan pilihan jawabannya
supaya diingat-ingat apa sih yang ingin kita cari dari teks yang akan kita baca, Kang Iya. Reni. Karena teks dalam asesmen panjang, kalau 2 kali takutnya waktu habis, maka kita cari dulu apa yang kita butuhkan baru kita dapatkan di teks. Begitu, Nah, Kang Reni. ada cermati potongan bait puisi berikut. Ya itu yang menjadi inti sebetulnya dari panjangnya teks puisi di atas. Ada bait yang dipotong untuk dijadikan soal. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing Oke, kita diktat. bacakan aja ya. Cermati potongan bait puisi berikut. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode. Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Menurutmu, apa maksud larik-larik dalam puisi tersebut? Oke, ada 5 pilihan. A. Keputusan untuk mengambil langkah, B. keinginan untuk terus bertahan, C. kemauan untuk bekerja keras, D. keputusan terhadap keadaan, E. ketidakinginan untuk berubah. Apa maksud larik-larik dalam puisi tersebut? Jadi larik dalam puisi tersebut tuh dalam potongan yang ini apa maksudnya? Nah, untuk tahu konteks secara keseluruhan harus baca puisi keseluruhannya. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan kita harus berhenti membeli rumus, kemudian mungkin membaca diktat, tetapi kita harus merumuskan keadaan, keluar ke desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Apakah ini yang dimaksud adalah keputusan untuk mengambil langkah, keinginan untuk terus bertahan, kemauan untuk bekerja keras, keputusasaan terhadap keadaan, atau ketidakinginan untuk berubah? Kita cek. Wah, puisinya panjang. Oke, berikut ini adalah potongan puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Sajak Sebatang Lisong. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta anak-anak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta anak-anak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dengau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit para teknorat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajat tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya dan 8 juta anak-anak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra.
Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Disampaikan pada 19 Agustus 1977 di ITB Bandung. Sumber potret pembangunan dalam puisi. Nah, itu loh Kang Roni. Puisinya panjang sekali dan juga syarat dengan makna sebetulnya tadi Ana. Ya kalau dilihat-lihat begini loh Kang Roni, Yeah. kalau ngelihat dari apa namanya Puisinya dari Wes puisi Hendra. yang tadi itu kayak semacam sindiran gitu kan ya Betul. Kang Roni. Sebetulnya ini yang disindir banyak pemerintah, kaum pendidik gitu. Jadi kalau ingin memberikan sesuatu kepada generasi penerus tuh harus bersifat kontekstual dan bermakna. Dan sebetulnya ini loh yang menjadi bahan pertimbangan kebijakan Menteri Pak Nadiem ini, bahwa pembelajaran tuh harus bermakna dan bersifat kontekstual. Oke. Dan ini relevan banget dengan apa yang terjadi sekarang. Betul Jadi sekali. sebetulnya pemerintah sendiri sudah berusaha untuk menciptakan atau mendesain bahan ajar sedemikian rupa agar bermakna atau minimal dikaitkan dengan persoalan kehidupan gitu Ya, Kang Roni. ya bahkan perubahan kurikulum setiap tahun, setiap beberapa tahun ya Tediana ya, itu melihat bahwa adanya sesuatu yang memang harus digeser atau dirubah. Seperti hanya tahun ini kebijakan-kebijakan yang datang dari Pak Nadiem Makarim untuk mengganti ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan hal-hal yang lain. Nah, karena itu nih Kang Roni, karena tapi dalam pertanyaan kali ini yang dicermati itu bait yang ini. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode. Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Oke. Nah, jadi Jadi untuk fokus ke bait itu yang dimaksud dengan itu apa? Keputusan untuk mengambil langkah, keinginan untuk terus bertahan, kemauan untuk bekerja keras, keputusasaan terhadap keadaan atau ketidakinginan untuk berubah. Nah, dari 5 pilihan jawaban tersebut, yang mana yang kira-kira menurut Smartizen yang dimaksud dari lirik puisi di atas? Nah, karena kan di awal konteksnya sudah ditampilkan. Bahkan penyiar aja kena sindir. Gitu kan, penyiar sibuknya malah membuat puisi sekitar rembulan dan anggur. Nah, sedangkan di sana di luar banyak anak-anak, berapa tadi? Berjuta-juta anak hidup tanpa makna. Nah, mungkin nanti Kang Roni kalau buat puisi, cari puisi-puisi yang memang kontekstual, menggambarkan penderitaan masyarakat atau orang sekitar kita. Iya. Kalau lihat makanan, kalau misalkan bikin puisi, lihat makanan pasti lapar, itu intinya. Oke. Jadi apa yang sudah disampaikan di soal tadi sudah disimak ya Smartizen untuk tingkat SMA, dan yang tahu jawabannya silakan di kolom komentar di 106 Dia Untirta. Dia Untirta Smart Energik masih di Guruan Radio untuk jenjang SMA, dan tadi kita sudah di literasi membaca untuk teks fiksi ya Tediana ya. Betul Kang Roni. Dan Kang Roni dan Tediana akan menemani aktivitas Smartizen sampai dengan jam 3 nanti di soal AKM, dan sekarang menuju ke literasi matematika. Tapi Teh Diana ingin tanya dulu nih sama Kang Roni tadi. Apa tuh? Untuk teks fiksi atau literasi membaca ini kita bersumber dari Pusmenjar. Nah, kalau untuk yang numerasi ini masih sama atau dari Kita mana? coba aja Pusmenjar terlebih dahulu ya Tediana ya. Oke, berarti Smartizen masih dibuka ya gadget laman Pusmenjarnya. Ya, silakan sekarang kita ketik pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm ya. Seperti tadi.
Nah, kalau sudah kita langsung menuju ke menu utama untuk AKM, asesmen kompetensi minimumnya. Kita masuk ke paling pojok kiri ya, numerasi ya. Ini ada apa ikonnya ya? 2 tambah Akan 2 2. tambah 2 sama dengan pertanyaan. 4 kali 4 16. Sempat enggak sempat harus dibalas. Klik numerasi. Dan kita karena SMA berarti level di kelas 10 level 5. Nah, Oke ini Kang Roni, kita Yo. udah ada di level pembelajaran 5 kelas 10 karena di level 1 2 3 itu untuk jenjang 1 2 3 untuk jenjang sekolah SD dasar dan SMP 4. ada di level 4, SMA hanya ada di level 5 untuk kelas 10. Iya, sebetulnya yang lebih jelas ya kalau numerasi 1 2 3 untuk SD gitu ya. 1 2 3 4 5 udah aja. Udah. Oke kita lihat nih Kang Roni, kemarin kita kan udah banyak tentang itu ya, memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, Iya. Diana pengen coba nih yang menghitung volume dan luas permukaan 5 segi 3N Boleh. kerucut dan bola. Boleh kita langsung klik dulu yang Oke, itu kita yang menghitung volume luas dari Limas. permukaan 5 segi Oke nih And Smart kerucut Tizen, dan bola. kita udah ada di level 5 kelas 10 numerasi dan kompetensi yang akan kita ukur hari ini adalah menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola. Jadi Smart Tizen nih udah siapkan nih kertas buat kotretan karena matematika tuh memang harus dihitung. Tapi yang menariknya dari AKM ini adalah walaupun matematika ada teks yang kemudian dilengkapi dengan ilustrasi gambar dan ini adalah apa ini? Infograf ya. Ini ilustrasi gambar aja, infografis. Ada infograf juga ya. Ada infograf, ada ilustrasi gambar. Lengkap kalau yang ini ya. Ini nih Kang Roni, lihat ini ada apa ini? Batako. Ini Bukan. buat paving block. Paving block. Kalau misalkan buat jalan nih di depan rumah biasanya di komplek-komplek ada paving block. Jadi ini apa ada kaitannya gitu kalau misalkan mau di Kang Roni nih rumahnya mau dikasih paving block mungkin harus bisa ngitung ini dulu. Betul sekali. Tapi Dan ini kenapa judulnya hemat air buat kita ya, Kang Roni? coba dibaca saja tadi Diana infografnya dulu. Oke untuk kali ini bentuk soal berupa pilihan ganda artinya Smartizen hanya bisa memilih satu jawaban benar saja. Ya, dari infograf yang akan kita baca dan juga teks yang akan kita baca muncul pertanyaan. Kita muncul ke pertanyaan dulu mungkin Diana ya. Oke, karena ini teksnya panjang, jadi kita coba tips dari Teh Diana dan Kong Roni kita baca. Oke. Jika air yang digunakan untuk membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving block maksimal yang dapat dicetak adalah Akar 2. akar 2 apa itu? Ini aku lupa loh Kang Roni. Ya itulah. Ini tandanya ini sama dengan Bukan sama dengan. Nah, ya ada itulah ya. Ada rumusan di sana. Diketahuinya akar 2 sekian. Kemudian pilihan akar jawaban 2 1,41 dan akar 3 1,73. Nah, ada 5 pilihan yang bisa dipilih, 82 buah, 88 buah, 92 buah, 96 buah dan 100 buah. Dari 5 pilihan ini ya tentu saja tidak bisa ditebak-tebak ya Smartizen. Jadi langkah yang pertama yang harus kita cari adalah kita tuh ingin lihat untuk paving block ini yang harus dicetak ya. Iya. Agar senilai dengan air penghematan penggunaan keran aerator berarti harus dihitung juga nih ini. Nah, jadi melihatnya karena ada informasi di sana penghematan air dengan menggunakan keran aerator, maka kita harus lihat informasi melalui teks atau infograf yang ada. Nah, Nah ini disuguhkan dengan sebuah judul hemat air buat kita. Nah jadi ini tadi yang ingat puisi W.S. Rendra tadi. Jadi kalau bahan ajar tuh diktat tuh dulu tuh dianggapnya memang hanya apa ya? Tidak Menyampaikan menyelesaikan persoalan hidup. Nah ini kita kan sedang menyelesaikan persoalan kehidupan cara pasang paving block yang setara dengan hemat air. Nah kita akan lihat bagaimana persoalan hidup itu tercermin dalam soal asesmen nasional. Nah, kita lihat dari infografnya terlebih dahulu Teh Diana.
Di sini ada mulailah hemat air dengan cara mudah. Ada yang informasi pertama ada perubahan kecil di kegiatan harianmu dapat menghemat air 10 liter setiap hari. Kemudian di sana menghemat air itu mudah. Untuk menghemat 14 liter mencuci sayuran atau piring di dalam air dalam bak cuci piring, jangan dengan air keran yang mengalir. Oke, terus Untuk hemat 43 liter, penggunaan keran aerator di rumah tangga dapat menghemat 30% penggunaan air. iya. Untuk hemat 750 sampai 1150 liter Per per bulan. bulan, tampung air hujan untuk menyiram tanaman dan membersihkan kloset. Wow, baru tahu Kang Roni. Ini solusi loh. Oke. Solusi, jadi nanti Kang Roni kalau hujan tampung, Iya. ya tampung air hujan untuk menyiram tanaman dan membersihkan kloset. Jadi nampungnya itu untuk misalkan 2 hari ke depan kan harus disiram kalau nggak hujan. Kecuali kalau hujan tumpahin aja airnya. Tapi kalau nggak hujan pakai air hujan. Jadi kalau nyiram tanaman tuh jangan pakai air keran, Kang Nih, Roni. tahukah kamu mandi dengan bathtub paling tidak tidak menghabiskan 100 sampai 200 liter air. Jadi kalau mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100 sampai 200 liter air. Bayangkan. Oh, iya. Karena nggak kebaca nih, udah lumayan usia ini. Jadi kalau misalkan mandi dengan bathtub itu pasti 100 sampai 200 liter air. Wow. Nah, jadi dipikir-pikir kan judulnya gini, mulailah hemat air dengan cara mudah. Nah, ini kan ada kayak semacam iklan layanan masyarakat nih. Betul. Perubahan kecil di kegiatan harianmu dapat menghemat air 10 liter. Tadi Kang Roni pertama untuk menghemat air itu tadi mencuci sayuran itu tidak dengan air yang mengalir, tetapi Tapi, di dalam air dalam bak cucian piring. Oke, jadi Berarti di baskom mungkin ya bisa. bak cucian piringnya ditutup dulu, kemudian baru si sayurannya dicuci di Iya, situ. begitu. Nah, terus juga Terus selain keran, itu, apa? penggunaan keran aerator itu ternyata menghemat 43 liter air. Jadi nanti kerannya pakai aerator ya. Oke. Dan yang ketiga, menyiram tanaman tuh pakai air hujan. Nah, sekarang mumpung lagi musim hujan, itu air hujan ditampung. Kalau perlu beli penampung air khusus untuk air hujan. Jadi nanti pas nggak hujan, Kang Roni nyiram tanamannya pakai air hujan yang tadi ditampung. Nih, ada lagi tadi Diana yang ditahukah Anda nih, tahukah kamu? Ini juga harus diinformasikan juga Nah, ke kalau netizen. ini lebih kepada bagaimana Kita menghemat air. Kita menghemat, tapi kita nggak sadar. Kena Takut ketidaktahuan ya. Berdasarkan ternyata ketidaktahuan. kalau kita mandi dengan bathtub itu sangat boros. Menghabiskan 100 sampai 200 liter air. Kemudian coba. ada lagi yang di bawahnya nih. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air, sedangkan dengan shower dapat menghemat air 60% atau hanya 9 liter air. Nah, harus pasang berarti shower. harus pasang shower ya. Oke, baru tahu Kang. Oke. Pasang shower. Yuk, pasang shower yuk. Oke, keran bocor bisa membuang air hingga 1,5 liter per hari. Wow, dibenerin tuh keran-keran yang bocor. Mengurangi frekuensi pemotongan rumput bisa menghemat 1.000 sampai 5.700 liter air per bulan. Pemotongan rumput. Jadi harus Oh, jangan dipotong-potong. jangan dipotong rumput itu Teh Diana. Ada hubungannya gitu ya? Kayaknya rumput itu menampung air. Oh, jadi kalau ada rumput jangan dibotakin. Iya. Minimal dipelihara aja. Memproduksi selembar Kertas ukuran berukuran A4 seberat 80 gram membutuhkan 20 liter 20 liter. air. Wow. Jadi kita harus hemat kertas. Jadi 20 liter. selembar 20 liter. Memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram 20 liter tadi. membutuhkan 20 liter air. Jadi nggak usah pakai kertas. Kan PJJ Kang Roni. Kok aku jadi bengong gini ya? Selembar 20 liter air, mandi aja nggak nyampe 20 liter, Smartisan 15 liter, pakai shower cuma 9 liter. Ini kita nulis di satu lembar aja 20 liter. Oke, kalau gitu jangan buang-buang kertas mulai dari sekarang. Itu air kalau semakin banyak kertas berarti semakin Makin habis. air kotornya makin habis dan air bersihnya semakin berkurang. Smartisan. Oke, kita harus jadi Oke. sedih. Ada informasi lagi di Oke, teksnya ya. dengan slogan atau apa logo ini, hemat Hemat air, gunakan air seperlunya. sepenuhnya. Nah, tahukah kalian bahwa pada tahun 2025 sebanyak
Tahukah kalian bahwa pada 2025 Hmm. sebanyak 321 juta jiwa penduduk Indonesia diprediksi akan sulit mendapatkan air bersih. Air mah banyak, cuman yang bersih Kang Roni. Dan ini Forum harus Air ini ya. Dunia 2 World Water Forum di Den Haag Maret 2000. Kebutuhan air tidak hanya untuk menjaga kesehatan diri, namun beberapa kegiatan sehari-hari seperti mencuci, memasak, membersihkan diri juga membutuhkan air dalam penggunaannya. Tidak bisa dibayangkan bukan apabila persediaan air menipis, sedangkan hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari membutuhkan air. Hematlah air, dan sekarang salah satunya dengan menggunakan keran aerator karena bisa menghemat air sampai 43 liter. Wow, wow, wow. Keran aerator keluarnya sedikit kayaknya Kang Roni itu. Keran aerator itu dia tergantung kebutuhan tadi anak. Oh, yang mati sendiri itu kan? Bukan. Dicoba di searching biar netizen tahu. Nggak apa-apa kita sambil ini. Oke, supaya tahu nih ya, Iya. keran aerator tuh kayak gimana. Oh iya, Iya, yang dipencet oke 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 oke. itu Oke. tadi anak. Oke, Itu kan baiklah. aerator ya. Oke, sip 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 sip. Dan selanjutnya, eh ini ada gambar paving block. Oke. Lah, kita nggak tahu ini, kita belum lihat nih. Ini apa hubungannya ya? Yang Karena kita pasti- bisa menghemat air sampai 43 liter dengan keran aerator dan kita lihat di bawah ada paving block. Sebuah wadah. wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi alasnya 10 cm dan tingginya 5 cm. Mm-mm. Wadah tersebut akan digunakan untuk mencetak bata atau paving block dari hasil adonan campuran air, semen, dan pasir dengan perbandingan 4:1:5. Jadi 4. air, Mm-mm. semen, pasir 4:1:5. Artinya 4 air. Artinya setiap 4 liter air akan dicampur dengan 1 liter 1 semen. liter semen dan 5 liter Pasir. dan pasir 5 liter. Jika air yang digunakan untuk membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving block maksimal yang dapat dicetak adalah Nah, penghematan air dari keran yang tadi yang di atas ada, coba informasinya tadi Nak. Baik lagi. 43 liter. Nah, air yang digunakan berarti 43 liter ya. Iya, hasil penghematan itu 43 liter. Betul. Kalau jika air yang digunakan membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, berarti 43 liter, maka berapa banyak paving block maksimal yang dapat dicetak? Oke. Berarti satu paving Tak, block itu satu airnya berapa? 4 liter. iya, Berarti paving block bagi dulu itu kali. 4 liter. Berarti bagi dulu 43 bagi 4. Iya. Jadi Sekitar nanti berapa? ketahuan. Ya Gitu. segitulah. Yuk, Smartizen yang tahu jawabannya, ini ada 5 pilihan jawaban, ada 82 buah, 88 buah, 92 buah, 96 buah, dan 100 buah berdasarkan informasi dari yang tadi ya, dari infograf, kemudian di bawahnya juga ada teks itu menyatakan bahwa jika air yang digunakan setara dengan penghematan air dengan keran aerator, berapa paving block maksimal yang dapat dicetak. Ya, yang tahu jawabannya silahkan di Di kolom komentar, kolom live komentar kita. streaming 106 dia Untirta. Atau kalau misalkan Smartizen ada keperluan lain nggak sempat, bisa di langsung YouTube channelnya loh Kang Roni. Ya, nanti di YouTube channel kita di 106 dia Untirta juga ya, Tadiana. Dan soal untuk kali ini yang kita bahas juga ada di deskripsi. Dia Untirta Smart Energy masih di Guruan Radio untuk jenjang SMA. Dan Tadiana, tadi kita sudah bahas tentang soal AKM di literasi numerasi. Literasi matematika atau numerasi ya Iya. Kang Roni ya. Oke. Eh, Yang pasti begini, untuk numerasi ini memang soal diberikan dengan konteks dunia nyata.
dan membawa murid ke tahap bernalar. Betul sekali. Sehingga solusi yang diberikan lebih aplikatif. Nah, melalui soal numerasi ini, murid melatih kemampuan nalarnya dengan konsep matematika agar mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tadi Ana. Nah, yang tadi makanya kan ada gambar paving block yang harus dipasang supaya pasang paving block hemat air kayak gimana? Udah ada itu solusinya. Iya. Kalau Smartizen bisa menyelesaikan soal matematika yang dari Pusmenjar itu yang baru kita angkat atau yang baru kita perlihatkan di live streaming kita hari ini, Betul. berarti Smartizen sudah bisa menghemat air gitu ketika membangun jalan dengan paving block. Dan gitu. bentuk soal numerasi biasanya disajikan agar murid juga mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Oke, berarti Seperti tadi rutin. misalkan menghemat air tadi Ana. Ya, betul. Tadi menghemat air ternyata jangan pernah mandi di bathtub. Boros. Boros. Kalau bisa pakai shower. Pakai shower ya. Asik juga loh. Itu katanya terapi nanti- juga. Ternyata hemat air juga. Ih, Berarti, banyak banget. di rumah buang gayung ganti shower. Waduh, jangan dibuang sayang, buat ini aja. Gayungnya dipakai buat tanam itu pohon keladi yang lagi viral. Murid juga dilatih agar memiliki kemampuan menalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non rutin. Nah, kalau tadi membangun jalan kan non rutin nih Kang Roni. Betul. Berarti kan bisa dipakai itu Kang Roni. Berarti emang soal asesmen nasional itu lebih kepada pembelajaran yang bermakna. Artinya bermakna tuh memang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, betul banget Aina. Dan dengan adanya KM Asesmen Nasional juga membuat dan mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis tadi. Berarti tetap walaupun itu numerasi tetap aja ada teksnya, tetapi cara berpikirnya logis sistematis. Iya. Dan untuk ibu bapak guru nih di rumah ya, yang sekarang mulai menikmati liburannya, karena kemarin sudah mungkin PJJ-nya sudah selesai ya, dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke sekolah, beraktivitas seperti biasa tatap muka. Tapi jadi nggak sih tatap muka? Nggak tahu nih Kang Rani. Ya. Dilihat maksudnya gini, kita juga kan rencananya insya Allah gitu ya, mudah-mudahan jadi tatap muka nih Dan siswa ya kita. pokoknya mudah-mudahan sih diberikan kesehatan semua ya Tediana Iya. ya, dan pandemi Dan ini memungkinkan tetap berlalu. juga Kang Roni, memungkinkan semuanya. Dan sekarang kita akan masuk ke survei karakter. Survei karakternya sebetulnya bisa diambil dari soal yang diambil dari buku PPKN Tediana. Iya, karena sumber belajar kita hari ini adalah seperti biasa ada di jurnal Diknas. Iya. .blogspot.com/2020/05/contoh soal survei karakter lengkap HTML. Iya. Jadi selain dari sini, maksud Kak Roni, selain dari jurnal Diknas ini, guru juga bisa membuat sendiri soal untuk survei karakter yang berhubungan dengan Pancasila dari buku-buku yang PPKN tadi Ana. Iya, yang penting indikatornya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa iya. serta berakhlak mulia. Betul. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Karena tujuan adanya survei karakter adalah dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi goal utama dari survei karakter ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, indikator-indikatornya yang tadi yang beriman dan bertakwa sampai ke kreatif. Oke, kalau nggak kreatif berarti bukan pelajar Pancasila. Ya, jangan ngaku kreatif, jangan ngaku pelajar Pancasila kalau nggak kreatif. Berarti kalau mengaku pelajar Pancasila, kalian harus kreatif. Ya, sumber soal kita sekarang dari jurnaldiknas.blogspot.com dan kita ambil nomor 6 ya dari contoh soal survei karakter lengkap. Nah, soal nomor 6 tadi Diana, pilihan ganda. 6. Karena survei biasanya memilih satu yang benar. Ya. Jadi kita pakai bentuk soal pilihan ganda aja ya Kang Roni ya. Sekarang kita lihat apa soalnya.
Sekolah sudah membuat mengenai larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut gondrong. Oke. Seorang guru menegur Darko agar segera memotong rambutnya yang sudah terlihat gondrong. Padahal Darko menyukai model rambutnya sekarang ini. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Darko adalah A. Segera memotong rambutnya sepulang sekolah. B. Menunggu sampai dengan ditegur kembali baru kemudian memotong rambutnya. C. Mempertahankan gaya rambutnya yang gondrong saat ini. D. Membuat alasan agar dimaklumi oleh guru. Nah, kalau Anda menjadi Darko agar mencerminkan profil pelajar Pancasila, Anda harus seperti apa? Kalau Kang Roni kayaknya Pak nanti dulu Pak, nanti jangan dulu dipotong soalnya saya lagi iklan sampo. Kreatif gitu. Iya, kan kreatif. Indikator kreatif. Oke, kreatifnya kayak gimana Spartisan. Oke. Jadi konteksnya seperti ini untuk soal karakter kali ini. Jadi Darko tuh seorang siswa yang rambutnya udah mulai gondrong. Dan aturan sekolah menetapkan bahwa tidak boleh ada siswa yang gondrong. Berarti kalau gurunya boleh. Nggak boleh Kang Roni. Oke, jadi larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut gondrong. Ada larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut gondrong. Darko ini harus menjadi siswa yang seperti apa? Apakah dia yang harus segera memotong rambut sepulang sekolah? Atau nanti aja deh sebelum ditegur ngapain juga dipotong Kang Roni? Ya, atau jadi mempertahankan gaya rambut karena lagi tren. Jadi kalau di sinetron kayaknya yang dipertahankan. Dan jadi jangan ikutin yang sinetron deh. Ada sinetron. Karena sebenarnya yang di sinetron itu bukan mencerminkan sekali ya, karena banyak ini hal-hal yang nggak bagus nih. Aduh, sinetron Indonesia ampun. Oke, baiklah, Smartizen, buat Smartizen SMA yang sudah tahu jawabannya dan mencerminkan itu adalah diri kalian. Yang mana yang bisa kalian ambil sebagai jawaban? Gondrong aja, Kang, gondrong. Biar nanti ditegur. Nanti nggak boleh sekolah, ditutup sampai gerbang juga udah ditutup yang gondrong. Oke, baik. Langsung jawab di kolom komentar di YouTube channel Dion Tirta ya. 06 Dion Tirta Smart Energy masih di Guru on Radio sampai dengan jam 3. Berarti sekitar 30 menit lagi tadi Diana. Iya betul Kang Roni. Sekitar 30 menit lagi. Ya, geser duduk sedikit. Nah, Diana, tadi kita sudah membahas ada literasi membaca, ada literasi numerasi dan juga survei karakter. Sudah semuanya disampaikan Teh Diana. Ya, dan intinya gini, kalau saran Teh Diana nih Kang Roni ya, sama-sama kita berbagi nih dari kita akademisi ya, Untirta. Untuk para guru yang memang belum gabung, tentunya solusi yang paling cepat adalah bergabung dengan GOR, Guru on Radio di 106 FM. Dan kita sangat terbuka sekali buat institusi sekolah ya, untuk dapat bergabung dengan kita. Contohnya SMA Negeri 1 Keramat Watu, kemudian SD Kelanggaran Unyur dan juga SMP Satap Curug ya, yang sudah bergabung dengan Guru on Radio. Kita tunggu partisipasi untuk sekolah lain untuk gabung dengan Guru on Radio karena ini penting sekali, dan salah satu amanat dari Menteri ya, amanat Menteri untuk menyampaikan dan mensosialisasikan tentang Asesmen Nasional 2021. Nah, untuk itu kami mengundang guru institusi sekolah untuk bergabung di program Guru on Radio di tahun yang akan datang ya, mulai Januari nanti. Masih dengan tema yang sama, mengusung Asesmen Nasional 2021. Karena tidak habis-habisnya kita akan siapkan generasi kita, siapkan jawara-jawara kita, pelajar kita dari tingkat SD, SMP, SMA untuk siap menghadapi Asesmen 2021 ya Teh Diana ya. Betul sekali Kang Roni. 106 dia Untitas Smart Energy masih di Guru on Radio bareng Teh Diana dan Kang Roni, dan ada informasi penting nih dari kita untuk Smartizen di rumah untuk mengetahui bagaimana
pola PJJ sebenarnya kemarin ya yang sudah dilakukan, dan kita Sebetulnya- mau menginformasikan tentang media apa yang bisa digunakan dan ketika dimanfaatkan PJJ. oleh Smartizen Iya, betul khususnya sekali. untuk apa ya, bahan ajarnya. Jadi bahan belajar di rumah, Kang Iya. Roni. Kadang kita tuh bingung gitu kan, sumbernya dari mana? Nah, ini kita ambil dari surat edaran ya, Sesjen Sesjen nomor 15 tahun 2020. Sesjen Dikbud nomor 15 tahun 2020 ya. Kita lihat aja mungkin ya langsung, Langsung. Kak Roni. Oke. Oke. Nah, kita lihat surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Nah, untuk itu sebetulnya kita berdua, Teh Dian sama Kang Roni, ingin memperlihatkan tentang media dan sumber belajar pembelajaran jarak jauh daring yang bisa menggunakan gawai atau gadget maupun laptop nih Kang Roni. Betul sekali tadi Nah, Ana. beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring yang bisa Smartizen gunakan itu banyak banget Kang Roni. Ya. Media pembelajaran daringnya ada, coba lihat. Ada rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud di https://belajar.kemendikbud.go.id. Iya. Kemudian ada TV Edukasi Kemendikbud, ada TVA kemendikbud.go.id slash live ya. Ternyata live ya. Oke. Kemudian ada pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Seamolek Kemendikbud di rumahbelajar.id. Mm-mm. Kemudian juga ada Tatap muka daring. tatap muka daring ya. Kemudian banyak sih sebenarnya sampai dengan Rumah Edukasi Kemendikbud. Oke, nah di situ ada LMS Siajar oleh Siamelek Kemendikbud, ada aplikasi daring untuk paket ABC-nya juga ada loh Kang Betul. Roni di setara.kemendikbud.go.id. Betul. Kemudian ada juga guru berbagi. Oh iya, ini yang kemarin banyak dibicarakan ya. Betul. Guru berbagi. Guru berbagi. Jadi Kemendikbud.go.id. guru berbagi.kemendikbud.go.id. Membaca digital juga ada di Oke. aksi puspendik.kemendikbud. Ada video pembelajaran di videokemendikbud.go.id. Surat edukasi Kemendikbud. Kemudian Radio ada radio edukasi edukasi ya, Kemendikbud. radio edukasi Selain Kemendikbud. gor. Iya. Tetap promo. Ya, ada sahabat keluarga, sahabat informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga ya. Oke, kemudian ada ruang guru PAUD Kemendikbud yang anak-anaknya di TK. Ya, ada Anggun Paudet. Nah, ini yang suka kita pakai nih Kang Roni, buku sekolah elektronik atau bse.kemendikbud.go.id. Ini bermanfaat banget. Ya, kemudian Karena ada kita banyak menggunakan pembuatan soal dari buku guru dan buku siswa yang kita unduh dari HTTPS ini atau laman ini. ya. Kemudian ada mobile edukasi bahan ajaran multimedia, JM Edukasi kemendikbud.go.id. Kemudian juga ada modul pendidikan kesetaraan di emodul.kemendikbud.go.id. Ada sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA dan SMK di sumberbelajar.seamolek.org ya. Ada kursus daring untuk guru dari Seamolek, kelas daring untuk siswa dan mahasiswa. Wow, ada kelas daring e-learning.seamolek. Wow, keren banget. Ada repository institusi Kemendikbud, Ada jurnal daring Kemendikbud. ada buku digital open access. Wow, ini kayaknya harus dibuka nih oleh Ya, di Smartizen, jangan pustaka disia-siakan. digital.kemendikbud.go.id. Dan ada Perpusdikbud Google Play. Oke, Bitly, ini Google Perpus. Play, jadi tinggal di download di Google Play Perpus Dikbud ya. Oke, Tadiana, ini semua media yang dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh Smartizen selain sumber belajar yang sudah ada. Jadi dapat dimanfaatkan oleh Smartizen dan untuk terus berlatih, bukan hanya memanfaatkan buku yang memang sudah dipegang saat ini, Tadiana. Betul, jadi intinya Smartizen kan kalau PJJ kan alasan nggak bisa belajar karena memang satu masalah biaya ya, karena memang banyak yang segala aktivitas perusahaan dihentikan. Iya. Tapi
itu jangan sampai menurunkan semangat Smartizen untuk tetap belajar karena pemerintah sudah menyediakan laman-laman untuk belajar di rumah, Kang Roni. Iya betul sekali. Jadi Jadi tinggal kita manfaatkan aja, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. harus kita manfaatkan, apalagi nah ini spesial ya edisi hari ini, laman-laman tadi insya Allah akan ada di deskripsi download soal di bawahnya. Jadi ada Betul dua sekali itu, klik ya. ya. Iya. Klik download soal sama klik beberapa rekomendasi laman gitu. Jadi nanti Smartizen bisa kalau disimpan di gadgetnya bisa langsung klik, itu bisa langsung. Tekan apa sih kontrol ya, langsung Iya, klik kayak gitu. betul sekali. Dia Untirta Smart Energik masih di Ground Radio, tapi sudah saatnya kita undur diri dari hadapan dan ruang dengar Smartizen semua untuk GOR untuk jenjang SMA ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di jam 1 sampai dengan jam 3 ya Tediana ya. Iya, insya Allah kita ketemu di hari Kamis ya, Kang Roni. Dan kita ketemu hari Kamis betul. Hari Kamis, hari Selasa depan. Betul, kita ketemu hari Dan Kamis. kita ketemu hari Kamis untuk program Guru on Radio jenjang sekolah menengah pertama. Jadi Smartizen di jenjang SMP, jangan lupakan live streaming dan on air di 106 Dia Untirta. Ya, untuk jenjang SMA kita akan ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Mohon maaf atas segala kata-kata yang tidak berkenan di hati. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.